kenapa ya Bipe? Menurut gua, ini pribadi ya, Tuhan tuh seksism. Semuanya serba cowok. Oke. Seksism tuh ini Bib, semuanya laki. Oh, pemimpin laki-laki. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Menurut gue itu kok kayak agak seksism ya. Apakah perempuan tuh lebih dianggap rendah? Bodoh? Kurang pintar daripada laki-laki? Padahal kan harusnya setara nih. Tapi kenapa Tuhan kayak laki-laki? Pemimpin keluarga laki-laki. Ini laki-laki. Apa emang perempuan nggak capable menurut Tuhan? Enggak. Gini, menurut gua itu adalah paham yang salah karena salah paham terhadap Tuhan. Oke. Karena gini, gua mau bicara dalam POV Islam aja ya. Karena gua sebagai seorang Muslim dan yang belajar Islam. Nah, kalau di Islam, Tuhan itu kalau mau dibandingkan sebenarnya justru lebih feminin ketimbang maskulin. Menurut antropolog dan fenomenolog Islam, maupun yang baik yang non Muslim yang menelitinya ataupun yang Islam. Jadi karena gini, Tuhan tuh kalau dalam Islam paling tidak yang kita ketahui dan hafalkan itu ada 99 nama dan sifat. Disebutnya Asmaul Husna. Nama-nama yang baik. Dari 99 nama itu para fenomenolog tuh membagi hanya kurang dari 5% yang maskulin. 90% lebih itu feminin. Misalnya ya, yang maskulin itu bahwa Tuhan itu maha membalas. Tuhan itu maha keras. Selebihnya Tuhan itu Rahman. Maha pengasih. Tuhan itu Rohim, maha penyayang. Tuhan itu maha pemaaf. Pokoknya maha-maha yang sangat feminin. Dalam bahasa Islamnya itu disebut sifat jamaliyah, sifat yang keperempuan-perempuanan. Adapun yang sedikit tadi, yang maskulin itu disebutnya sifat jalaliyah, sifat yang kelelaki-lelakian. Walaupun ini untuk membantah pola pandang yang seperti lo sampaikan tadi. Tapi sejatinya itu satu kesatuan sebagai sifat Tuhan tuh. Jadi karena kan laki perempuan itu sesuatu yang tidak ada pada Tuhan dan tidak boleh disandarkan kepada Tuhan. Jadi ini hanya untuk kalau bagi orang-orang yang cenderung mengklasifikasikan sifat laki-laki, sifat perempuan, dan seolah-olah Tuhan itu lebih ke lelaki, maka sebenarnya Tuhan itu lebih ke perempuan. Secara sifat-sifat tadi. Dan kalau dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu beda tapi setara. Contohnya? Jadi gini, beda sudah pasti beda. Beda. By the gen juga ada beda ya, gennya ada beda. Nah, beda secara seksual dan setara secara gender. Karena seksual ini sifatnya biologis, gender itu sifatnya sosial, dibangun oleh konstruk sosial. Jadi misalnya yang beda itu secara biologis. Perempuan itu menyusui, perempuan itu melahirkan, perempuan itu haid. Itu yang sesuatu yang melekat kepada perempuan. Tapi ingat, perempuan itu punya rahim. Laki-laki nggak punya rahim. Rahim itu dalam Islam sifat utama Tuhan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan itu secara fisik ada pada perut perempuan. Jadi itu lagi-lagi untuk kalau bagi orang yang mendikotomikan, memisahkan dan membandingkan bahwa agama ini lebih berpihak kemana? Nggak ada. Agama ini adil dalam konteks Islam. Terus juga secara gender baru tuh konstruk sosial masyarakat yang bangun-bangun. Kalau laki-laki itu tegas, kalau perempuan itu enggak. Kalau laki-laki itu kerja di luar, kalau perempuan itu di rumah aja. Itu semua bikinan manusia. Konstruksi sosial lah ya. Konstruksi sosial. Dan bukan by design of God. Enggak. Enggak. Buktinya apa? Buktinya dalam ajaran Islam misalnya. Kerja itu seolah-olah kerjaannya laki-laki. Tapi Sayyidah Khadijah, salah satu perempuan termulia
istri pertama tercinta Nabi Muhammad itu pekerja. Bahkan bertemu dengan Nabi saat beliau menjadi CEO dari pekerjaannya. Mempekerjakan Nabi dan akhirnya beliau menikahi Nabi. Dan gini, konstruk sosial juga. Yang nembak itu laki-laki ke perempuan. Sayyidah Khadijah, beliau yang nembak Nabi Muhammad untuk dinikahi. Hak nikah ada di perempuan dalam Islam. Jadi perempuan yang bisa menikahi laki-laki. Kalau perempuannya nggak mau, maka pernikahan tidak akan terjadi. Karena salah satu rukun dalam pernikahan itu adalah ada mempelai perempuan yang kemudian dia tidak dipaksa untuk menikah. Tapi hak cerai ada di laki-laki. Jadi imbang tuh, adil tuh, setara tuh. Jadi kalau dalam Islam perempuan dan laki-laki itu setara. Yang kedua Nadia, seolah-olah nyari ilmu itu cuma kerjaannya laki-laki. Perempuan sumur, kasur, dan dapur. Tapi itu terjadi kan nih, Bib? Di sosial ya. Di society iya. Tapi faktanya, salah satu perempuan termulia, istri Nabi yang lain, Sayyidah Aisyah, itu periwayat hadis salah satu yang terbanyak di kalangan laki-laki dan perempuan, dan nomor 1 di kalangan perempuan. Begitu juga kalau kita bicara aktivisme, salah satu perempuan yang dijamin masuk surga, Sayyidah Asia, istri Fir'aun, itu aktivis yang melawan kezaliman Fir'aun. Jadi padahal aktivis ya perempuan, pekerja ya perempuan, penuntut ilmu ya perempuan. Tapi secara sosial seolah-olah kalau aktivis, pekerja, penuntut ilmu itu seharusnya laki-laki aja. Jadi itu menurut gua konstruk dari masyarakat yang tidak memiliki landasannya dalam agama dan tidak bersumber dari agama. Bahkan di haji terakhirnya Nabi Muhammad, khutbatul wada, khutbah terakhirnya Nabi Muhammad, pesan ini artinya sesuatu yang sangat penting. Angkatlah derajat perempuan itu, jangan sampai ia lagi-lagi menjadi objek bagi laki-laki saja, kemudian menjadi warga negara kelas kedua, jangan sampai dia gak setara. Jadi perempuan-perempuan kamu adalah orang-orang yang terhormat seperti kamu, kata Nabi.